Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengawasan dan Evaluasi Strategi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 subjudul, diantaranya yaitu pendahuluan, proses utama evaluasi strategi, kemudian ada karakter dari evaluasi strategi yang efektif, kemudian pengawasan utama kinerja keuangan, kemudian ada model-model pengukuran kontemporer, dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Lingkungan perusahaan kini semakin dinamis karena perubahan faktor kunci internal dan eksternal yang sangat cepat. Apa yang bisa sukses hari ini belum tentu bisa sukses esok harinya. Artinya, perekonomian kadang-kadang tidak stabil, daur hidup produk semakin singkat, keunggulan teknologi semakin sebentar, perubahan terjadi lebih sering, dan lain sebagainya. Seperti juga layaknya perencanaan lain, yang selalu memerlukan adanya pengawasan. Begitu pula dengan perencanaan strategik. Kontrol atau evaluasi bagaikan dua sisi pada satu mata uang yang sama. Tidak mungkin ada rencana yang baik bila tidak ada aspek pengawasannya. Sementara kita tidak mungkin mengawasi bila tidak ada yang direncanakan. Ada 3 hal secara garis besar yang diawasi dalam pengawasan strategi. Yang pertama, ada pengawasan perilaku. Manajemen bisa melakukan pengawasan seperti ini dengan dukungan berbagai perangkat seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga SOP. Kemudian, aspek Total Quality Management atau ISO sebenarnya juga merupakan bagian dari pengukuran. Misalnya, SOP yang dibuat oleh perusahaan asuransi bagian dari pengukuran. Itu membantu perusahaan tersebut menjamin sebuah urutan-urutan pekerjaan yang perlu dijalankan dengan baik. Dengan seperti ini, sama artinya dengan perusahaan mengatur perilaku dari karyawannya. Kemudian yang berikutnya ada pengawasan output, yakni apa-apa saja yang harus dihasilkan atau dicapai. Fokusnya di sini adalah pada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target-target ini bisa dinyatakan secara kualitatif atau secara kuantitatif. Yang jelas, perusahaan harus merancang target yang cukup menantang bagi manajer yang akan menjalankannya. Target yang menantang akan merangsang potensi maksimal dari yang menjalankan, sekaligus juga memberikan dorongan semangat. Kemudian yang ketiga ada pengawasan input. Dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat. Mengevaluasi strategi pada dasarnya merupakan sebuah seni tersendiri. Kemudian di bagian B, ada proses utama evaluasi strategik. Proses pengawasan pada umumnya menyebutkan proses evaluasi dan kontrol strategi dimulai dari menentukan apa yang harus diukur, menentukan standar kinerja, melakukan pengukuran, dan bila tidak sesuai dengan harapan, kita melakukan tindakan koreksi. Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menentukan apa yang harus diukur. Artinya, di masa-masa awal pengembangan ilmu manajemen, perusahaan lebih sering memberi perhatian terhadap analisis keuangan saja. Hal ini cukup banyak kelemahannya, karena itu semua berdasarkan analisis masa lalu. Dari proses dan implementasi strategi, mana yang dilakukan harus dievaluasi. Fokusnya pada elemen-elemen masa lalu. Masalah-masalah lain dari kinerja. Secara tradisional banyak perusahaan beranggapan bahwa pengevaluasi strategi hanyalah sekedar
menilai bagaimana kinerja perusahaan. Apakah aset perusahaan meningkat? Apakah probabilitas meningkat? Apakah tingkat produktivitas meningkat? Bagaimana dengan return of investment? Dan banyak yang beranggapan jika indikator-indikator di atas cukup memuaskan, berarti strategi kita berjalan sebagaimana mestinya. Namun, cara-cara macam ini kadang-kadang membuat kita misleading, artinya menyesatkan. Karena kita tahu strategi perusahaan berfokus bukan saja untuk jangka pendek, melainkan jangka panjang juga. Kemudian yang kedua ada melakukan pengukuran atas kinerja aktual. Artinya, pengukuran harus dilakukan pada waktu yang ditentukan terlebih dahulu. Misalnya 3 bulan sekali dengan mengadakan rapat. Titik dorongan akan dirasakan pada rapat-rapat evaluasi itu, di mana biasanya para manajer dalam situasi formal akan terdorong untuk menyajikan yang terbaik sehingga menjalankan aktivitas yang baik pula. Kemudian yang ketiga ada membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat, di mana jika kinerja aktual berada di luar rentan toleransi, maka tindakan harus diambil untuk mengoreksi deviasi tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pegang, yaitu apakah deviasi yang terjadi hanya sekedar fluktuasi saja, kemudian apakah proses yang sedang dijalankan memang tidak tepat, kemudian apakah proses yang dilakukan sesuai dengan pencapaian dari standar yang telah ditetapkan. Tindakan koreksi yang dibuat diharapkan tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengoreksi penyimpangan, tapi yang paling penting lagi adalah agar kesalahan tidak pernah terulang kembali. Karakter dari evaluasi strategi yang efektif, ada 3 karakter utama agar aktivitas evaluasi tidak berlangsung dengan sia-sia. Yang pertama, ekonomikal dalam evaluasi, di mana aspek yang kita perlukan adalah informasi atas kinerja yang indikatornya sudah diterapkan terlebih dahulu. Bila informasi lengkap akan semakin baik. Yang kedua ada aspek yang bermakna, di mana karakter kedua ini masih berhubungan dengan karakter yang pertama. Yang ketiga yaitu tepat waktu, di mana titik evaluasi yang dilakukan selayaknya tepat waktunya, karena di mana perusahaan dalam situasi persaingan bisnis sekarang harus memanfaatkan dukungan teknologi dan informasi. Pengawasan utama kinerja keuangan. Dalam banyak literatur evaluasi kinerja, pengawasan dengan memanfaatkan informasi keuangan utama disebut dengan istilah tradisional. Karena penerapan sudah berlangsung lama dan hingga kini masih dilakukan meskipun disebut-sebut sebagai tradisional. Tentu saja bukan berarti analisis keuangan sederhana ini menjadi tidak penting. Model pengukuran kontemporer. Konsep-konsep pengukuran dengan basis keuangan terus dikembangkan oleh bagaimana agar pengambilan keputusan strategi memiliki gambaran yang menyeluruh atas kinerja strategi perusahaannya. Arahnya adalah bagaimana agar pengambilan keputusan strategi memiliki gambaran yang menyeluruh atas kinerja strategi perusahaannya. Beberapa perangkat yang sering digunakan oleh perusahaan yakni Balance Scorecard, Strategi, MAP, dan Ekonomi Value Added. Balance Scorecard yaitu pengukuran yang mendorong kinerja. Ada beberapa perspektif dari BSC
atau pengukuran mendorong kinerja. Itu satu, perspektif pelanggan, yaitu bagaimana pelanggan melihat kita. Dan dua, perspektif bisnis internal. Tiga, perspektif inovasi dan pembelajaran. Empat, perspektif finansial. Perspektif pelanggan. Artinya bagaimana pelanggan melihat kita. Ada beberapa kategori yang penting dalam perspektif ini, yaitu kita lihat dari waktu, mutu, kinerja, dan lainnya. Kalau kita melihat dari waktu, diukur mulai dari perusahaan menerima pesanan hingga saat produk yang dipesan diserahkan. Sedangkan kalau kita lihat dari mutu, yaitu tentang tingkat kesalahan atau barang salah atau produk yang dihasilkan yang diukur oleh konsumen. Kalau misalnya kita lihat dari kinerja, itu manajer harus dapat merumuskan dengan baik seperti apa yang harus mereka kenakan, misalnya seperti apa yang dianggap on time oleh pelanggan. Terus biaya, kita juga lihat dari biaya, yaitu misalnya perusahaan menyewa pihak ketiga untuk menjamin anggapan konsumen atas berbagai dimensi ukuran yang valid dan dapat dijadikan landasan. Perspektif bisnis internal. Kalau perusahaan ingin ada jaminan kepuasan pelanggan, maka manajer harus memulainya dari urusan internal. Misalnya, katakanlah pada ukuran penyerahan barang tepat waktu masih mengecewakan. Nah, manajer bisa segera melihat di balik pengukuran ini hingga diatur sedemikian rupa menjadi lebih detail. Untuk perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini berbicara tentang kemampuan perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan dan belajar sejalan dengan nilai-nilai yang ditawarkan perusahaan. Untuk inovasi seperti seberapa cepat perusahaan mengembangkan tawaran atau produk baru, proses kerja secara internal juga harus dikembangkan. Perspektif finansial. Perspektif finansial adalah ukuran yang relatif suatu cukup lama dikenal oleh perusahaan-perusahaan. Seperti pada umumnya kinerja perusahaan terkait dengan profitabilitas atau pertumbuhan yang disebut growth dan nilai pemegang saham. Dengan perspektif finansial, aspek lain yang dianjurkan dalam BSC adalah keterlibatan manajemen puncak. 2. Strategi MAP, yaitu pengukuran aset intangible dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai. Setelah banyak dikenal dengan konsep Balanced Scorecard, Kaplan dan Norton terus mengembangkan model BSC tersebut. Salah satu bentuk pengembangannya adalah konsep strategi MAP. Pada konsep baru, Kaplan dan Norton ingin menunjukkan bagaimana sebab akibat pengukuran strategi perusahaan. 3. Ekonomi Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MVA.
Konsep ini dikembangkan oleh Stan Stewart dan CO, sebuah perusahaan konsultan manajemen. Kehadirannya didasari pertimbangan bahwa perusahaan perlu punya ukuran dan alat ukur yang memadai untuk melihat bagaimana perusahaan menciptakan dan memaksimalkan nilai, atau disebut value maximization. Jadi EVA yaitu pengukur laba yang kurang dari biaya modal yang dimanfaatkan, cost of capital employed. Secara tepat, EVA memperhitungkan semua pilihan-pilihan yang kompleks yang sering muncul antara laporan rugi laba dan neraca yang terkait dengan penciptaan nilai. Jadi untuk MVA adalah NPV dari seluruh EVA yang akan diperoleh perusahaan di masa datang. MVA sama dengan penjualan harga pasar saham atau surat utang dan SB lainnya. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi bukan hal yang baru dalam pengukuran kinerja perusahaan. Apalagi bila perusahaan itu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi informasi seperti perusahaan online. Perusahaan-perusahaan ini bahkan menjadikan model dan mekanisme analisis kinerjanya sebagai sebuah keunggulan karena sistem analisis yang dibuatnya memungkinkan perusahaan melakukan pengembangan, mulai dari pelayanan pelanggannya hingga efisiensi pada operasi. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian, yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran, dan korupsi. Sedangkan evaluasi strategi adalah tahap proses di penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya dengan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Agar evaluasi dan pengawasan efektif, maka manajer harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat waktu, dan tidak bisa dari orang-orang bawahannya yang ada dalam hierarki perusahaan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Richard Rummel, menemukan 4 standar yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi, antara lain yaitu konsisten, konsonan, kelayakan, dan keunggulan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.